Welcome to Potret, podcast training and soal terkini. Cekrek, cekrek, cekrek. Aneh ya. Iya. Makin kesini makin aneh gayanya ya. Iya, nggak apa-apa biar nggak bosan. Tapi Iya. bosan tahu tis cowok lagi Iya, lagi Abid nih. lagi, Baptis lagi, Pak Gom lagi, Irfan lagi gitu ya. Iya, yang kumisan jenggot Iya. berotot gitu kan. Gitu Aduh. ya. Pengennya sekali-sekali tuh yang bening gitu loh tis, Oke. yang senyumannya tuh aduh gitu Ya, loh. gitu ya. Oke, Oke, gua kabulin Bit. Iya gitu ya. makasih loh. Oke, Betul. di sini Bit. Waduh, udah hadir tim training baru nih. Waduh, yang akan ngebantu Potret juga pastinya. Dan katanya beliau ini adalah tim training yang paling cantik. Wah, pasti dong. Iya dong, soalnya dia doang yang cewek. Nah, pasti Gens pada penasaran ya. Langsung aja kita sambut Starlin. Oke, Starlin silakan perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman Gens. Yes. Oke, halo teman-teman Gens, aku Starlin yang akan join di tim training bareng Kak Baptis. Oke. Ini suaranya renyah-renyah gitu ya, Bet, ya? Renyah banget Iya. gitu kan. Sebelah Tapi saya. Ngebas. iya. Tapi kayaknya Starlin ini dulunya penjual es krim ya. Kok bisa? Soalnya sejuk banget ini. Ya Allah. Aduh, udah sebenarnya udah take keberapa sih? Udah banyak itu keluarin sebenarnya. Aja udah banyak ya gombalannya. Stoknya habis. Stoknya hampir habis. Bit, Ya, udah 27 hari 27 berpuasa. hari betul sekali. Gimana rasanya, Bit? Wah, enak sih. Enak ya? Segar sejujurnya kalau puasa itu malah bikin tubuh kita tuh lebih lebih apa ya? Lebih Lebih sehat katanya ya? iya, lebih ini sih. Detox Benar-benar. kali ya. Iya, Jadi semacam detox, cuman nggak kuat itu sahur. bangun subuh Bangun nih, soalnya gitu kan ya. punya Ah, anak bayi benar-benar. anak kecil, Anak jadi kecil. lagi baru belajar sahur. Jadi kita juga harus bangun kan buat ngajarin dia sahur gitu kan. Padahal biasanya sih sebelum dia puasa gitu, saya nggak pernah sahur. Bener, Bit. Beneran. Bener sahur. Waduh, tahan ya? Tahan. Gitu. Pantesan ya, kalau dilihat nih agak sehatan, agak bugaran, dan agak kurusan. Waduh, mantap. Baik. Oke, selain itu, Bit, Yes. setelah 27 hari berpuasa nih, Yes. 3 hari lagi berarti Idul Fitri. Betul Bener sekali, betul sekali. Biasanya di momen-momen lebaran ini, kita orang-orang pada mudik. Betul. Pada pulang Ngapain tuh kalau kampung mudik? gitu ya, sungkeman kalau orang Jawa ya, sungkeman gitu ya katanya ya. Terus Katanya momen dimana kita meminta maaf dan memaafkan orang. Bener gak sih? betul nggak tuh Sarlin? Betul. Betul. Lu dong harus ya. Iya. Gitu. Gua doang lagi yang puasa. Iya. Iya. Bener ya? Benar. Apalagi kalau kata orang-orang itu kan kita suka lihat tuh di TV itu. Kami dari mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Gitu kan? Tapi kadang-kadang gitu ya, Ya. itu hanya sekedar omongan doang gitu Yes, ya. betul sekali. Hanya terucap di bibir. Iya. Yes. Manis di bibir. Iya. Tapi di hatinya kadang-kadang, aduh sulit banget kita maafin orang gitu. Iya, atau minta maaf secara tulus juga sulit gitu kan. Nah, Tulus, kayak penyanyi dong. iya tulus. Ya. Gimana, Bit? Nah, oleh karena itu untuk edisi kali ini nih ya, mumpung ada Starlin juga baru juga, jadi kita korek sekalian. Oke, Ya. korek-korek. Oke. Kita bagaimana kalau kita share tentang cerita-cerita dalam kehidupan kita yang kita itu benar-benar sakitnya, tapi kita bisa memaafkan. Bijak sekali bukan? Bener. Soalnya gini, bener loh. Kata ahli gitu ya, atau kata dokter gitu ya. Kalau kita susah memaafkan orang, kalau kita tidak mengikhlaskan kesalahan orang lain, Ya. atau kita dendam sama orang lain, Ya. katanya itu menimbulkan penyakit. Oke. Penyakit jantung, darah tinggi, gitu ya. Pantesan. Komplikasi deh, gitu Wah, ya. beneran, makanya gue darah tinggi dulu. Emang ada dendam sama siapa, Bit? Gitu, Nggak enggak ya. ada. Oke, nah sekarang kita cerita deh ya. Iya, boleh. Momen-momen dimana kita susah banget maafin orang dan akhirnya kita ikhlas memaafkan. Iya, Gitu iya. Dari siapa dulu nih? Karena ini aja, kan apa? nama lo kan Baptis. Ah. Ini kan Starlin, gua Abid. Oke, dari Dari A ya, dari A, B B, ke S. Cakep ya. Oke. Padahal udah di Boleh, setting boleh. sebelumnya. Oke, silakan Bit. Gimana cerita Oke, ini? Cerita ini terjadi saat gua masih kuliah. Musik Dikasih masuk. musik ya. Musik romantis nih kayak. Musik romantis ya. Jadi saat itu gua lagi jomblo. Asik. Terus tiba-tiba
dikenalin lah sama teman gue. Bilanglah teman gue ini namanya si Mawar. Mawar. Oke, Teman Mawar. gue ya, si Mawar nih. Mawar bilang, "Bit, lu daripada jomblo nih, kenalin teman gue." Dia mau kenalin temannya namanya Melatih. Melati. Oke. Melati. Wah, coba lihat. Wah, buset deh. Cantik, Bos. Lo tau si Ren Sungkar? Tahu. Kayak begitu mukanya. Waduh, beneran. Mancung gitu ya hidungnya. Arab gitu tuh. Wah, Masya Allah. mantap. Masya Allah, cantik banget itu. Masih ada nomor teleponnya, Bit. Udah enggak sih. Maafkan aku istriku. Tayang di YouTube soalnya. Jangan lupa like dan komen ya. Nah, terus kemudian kita kenalan lah ya. Kenalan. Terus akhirnya kita saling suka segala macam-macam. Akhirnya kita jadian. Wih. Pas jadian ini, saya baru menyadari lagi bahwa beliau ini adalah seorang yang tajir. Itu penting buat saya. Tajir. Oke. Maksudnya Yang itu adalah anugerah yang indah buat saya Benar, karena saya benar. orang kere dulu ya. Nah, jadi anak perantau ngekos gitu iya, ya. ngekos terus dapat cewek tajir, cantik, baik, Waduh. solehah. Aduh, Waduh, paket Itu. lengkap ya. Lengkap bener-bener. Itu sholat itu nggak pernah putus. Aduh, masya Allah, gua langsung pengen mengimamkannya. Beruntung banget ya lo, Bit ya. Beruntung banget. Tapi dia buntung. Untung buat gue, sial buat dia. Nah, Gimana? terus kemudian kita pacaran kan tuh, pacarannya tuh, lo tau nggak berapa lama? 10 tahun? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Aduh. Kayak apa ya? Iya 2 bulan. Ya singkat sih, cuman dalam bos. Dalam. Jadi Gimana? kita sebenarnya kayak hubungannya kita 4 bulan, cuman putus tuh di 2 bulan gitu. Oke. Loh. Terus kayak 2 bulan ininya tuh kayak gimana ya, kayak masih temenan gimana gitu sih. Padahal Nah, panggilnya udah papi mami waktu itu. enggak. Ayah bunda. Abi Umi. Ayah bunda, Abi Umi. Nah, anyway, terus akhirnya kan gue pacaran sama si Melati ini. Nah, si Mawar ini teman gue yang kenalin itu, dia pacaran juga sama yang namanya bilanglah Kumbang. Kumbang. Mbak. Jadi kita 2 pasang nih kan, 2 pasang, Sejoli 2 ya. sejoli ya. Terus kita sering double date, coy. Wih, Double date. Pokoknya double date pokoknya asik banget lah pokoknya lah. Ah. Double date. Terus tahu-tahu pada suatu hari di mana pokoknya dia tiba-tiba kita putus gitu loh. Gue lupa siapa yang mutusin ya. Dia dua apa gue gitu, gue lupa. Tapi begitu ada kata putus langsung diiyain gitu. Langsung diiyain, langsung hilang gitu aja. Lah putus beneran nih. Lah gitu loh. Gitu kan. Aduh, terus itu wah, itu beneran hidup tuh. Jadi kayak pernah lihat kaca dijatuhin cemprang. Kayak gitu beneran. Hati gue beneran kayak gitu. Aduh, hancur ya. Hancur banget. Pokoknya gue masih ngarep. Karena kan dia menurut gue adalah sosok wanita yang sempurna saat itu. Ya, sosok sempurna, sosok yang beneran gue inginkan gitu. Oke. Nah, ternyata pas lagi gitu sekitar udah putus berapa lama tapi masih kontak kan. Oke. Tahu-tahu dia ngomong katanya, "Ini aku mau ke Bali," katanya. Waduh, sama siapa tuh? Izin dulu dong. Aduh, sebelnya juga izin lagi kan. Iya. Iya, bikin Padahal udah marah, Pak. putus gitu ya. Iya. Tolong nih backsoundnya terserah ya, dan friendly. Awas kena copyright. Jangan. Ada yang nggak boleh ya. Copyright. Oke. Nah, terus pokoknya dia bilang mau ke Bali. Waduh, sama siapa? Sama temen. Sama siapa temennya? Enggak ding, sama saudara. Hah, sama saudara siapa Beda gitu? lagi tuh. Rubah-rubah kan gua. Kok berubah? Nah, itu ciri-ciri ini nih. Ternyata ladah lah. Ternyata dia ke Bali sama si Kumbang. Waduh, pantesan Sahabat ada gua lagu itu. tuh. Sahabat gua itu. Jadi si Kumbang sama si Mawar tadi ya, sama si Mawar kan pacaran. Terus mereka putus pas tahu gua putus. Bisa ya? Berarti ada perjanjian di balik itu tuh. Iya, kayaknya tuh mereka tuh emang udah ngincer kayaknya, udah ada hubungan di balik itu kan, Iya. nggak tahu ya. Terus gue tanya, sama siapa sama ini? Wah, Allah, itu hati buset deh. Nancep tuh ya, nancep ya. Ya kan nggak mungkin ya ke Bali cuman main catur Main kartu gitu ya. berdua gitu kan. Iya. Ayolah, come on gitu loh kan. Aduh. Terus dari situlah gue gue sakit banget, sakit parah segala macam-macam. Hati gue. Terus waktu itu gue bisa ngabisin 1 bungkus rokok dalam waktu 10 menit. Udah 10 menit. Enggak 2 jam ya. Gimana? 2 jam lah. Gitu ya. Pokoknya gini. Oke, Kenapa oke. gua ngerokok, nggak minum? Karena Nggak punya uang. Nggak punya uang. Rokok cuma goceng kalau dulu. Sebungkus cuma goceng. Nah, terus
Tapi nggak boleh ditiru ya, Nggak guys, boleh ditiru, ya. nggak boleh ditiru. Itu nggak Oke. sehat, nggak sehat sama sekali nggak sehat. Gue sudah meninggalkan kehidupan seperti itu. Asik. 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 Nah, terus pokoknya galau banget. Nah, dari situ terus akhirnya lama kelamaan suatu hari gue pernah, kalau misalkan di Muslim kan ada namanya sholat istikharah ya. Mhm. Sholat istikharah itu adalah sholat meminta jawaban, atas pertanyaan, kegalauan hati, memantapkan hati sih sebenarnya. Iya. Gue sholat itu bermalam-malam, akhirnya gue dikasih mimpi, coy. Oh. Ini beneran. Gue kasih mimpi, dia datang ke badan gue, dia peluk Dia gua. tuh si melati ya. Si melati ini, Oke. gue mimpi dia datang, dia meluk gue dari belakang, terus pas gue mau balas pelukan dia gitu ya, Ah. dia pergi, coy. Oh, dia pergi. Waduh. Dia pergi. Wah, gila, coy. Makin Merinding hancur loh, gue nggak masih sih? ingat. Oh iya, merinding loh, bener tuh kan. Gue masih ingat Merinding banget loh. mimpi itu. Jadi itu Aduh. kayak misalkan ditunjukin sama Allah Allah. katanya, udah kamu move on lah. Oh, Gitu loh, oke. maafkan. Mhm. Maafkan dia, udah maafkan. Dari situlah akhirnya gue memutuskan untuk maafkan dia dan hidup gue jauh lebih Jauh baik. lebih baik. Dan ternyata dia itu adalah cewek yang gue inginkan saat itu, Aha. tapi tidak gue butuhkan. Oke, Gitu loh. diinginkan saat itu tapi tidak dibutuhkan. Iya, tapi bukan itu yang dibutuhkan oleh seorang Oke. orang seperti ini gitu loh. Oke, Nah, oke. itu terus gue juga nyadarin bahwa seorang anak cowok Mhm. itu tidak akan pernah menjadi laki-laki kalau tidak pernah patah hati. Catat tuh Gens ya, catat garis bawahin tuh ya. Dan Oke. dan hati yang paling kuat adalah hati yang penuh bekas luka. Dah, itu Oke. cerita gua. Itu Silakan. cerita lo ya? Iya. Tapi boleh nanya dulu Iya, dulu boleh, nggak sih? boleh. Nah, tadi kan momen dimana memaafkannya itu gara-gara dimimpikan ya, Iya, Bit ya? iya, iya. Kita berdoa tadi, sholat gitu ya, terus dapat tanda mimpi gitu ya. Kalau untuk ya udahlah, coba move on lah gitu ya. Tapi berat nggak sih sebenarnya maafin waktu itu ya? Wah, gila. Kan cuma mimpi doang nih. Ya oke lah kalau misalkan kita dalam ngomong di bibir, ya udah gue maafin gitu. Tapi berat nggak tuh untuk maafin Oh, itu? berat banget. Gimana caranya itu? Bit? Berat banget. Caranya ya ikhlas aja sih. Ikhlas aja ya udah diemin, Ikhlas mengikhlaskan apa aja ya. Mau ikhlas aja lah pokoknya lah. Pokoknya sibukkan diri, jangan pikiran tuh jangan ke situ aja gitu loh. Berarti setelah lo memaafkan, lo berhenti tuh mulai tadi kan lo sempat ngerokok 10 menit, Ya, oke. itu langsung Iya, iya. langsung ini ya, langsung Jadi- langsung berhenti gitu ya. Yes, betul Kalau sekali. udah memaafkan. Oke. Iya. Nah ini menarik nih ya. Jadi gimana kita bisa memaafkan orang kalau Abid sendiri dari tanda gitu ya untuk move on. Oke. Nah, Terus gantian sekarang nih. A, B sekarang ya. baptis. Ayo. Oke, kalau gue ada cerita gini. Iya. Dulu waktu pertama kali kerja gitu ya, pertama kali kerja, gue punya temen nih, temen yang cukup deket lah, sahabat lah gitu ya. Nah sahabat gue ini waktu itu lagi butuh banget uang, butuh banget uang, tapi nggak tahu nih buat apa, gitu ya. Dia minjem uang dalam jumlah yang cukup besar, Bit. Berapa tuh? Boleh tahu nggak? Waktu itu dia minjem sekitar 1 juta. Wah, Nah itu 1 juta. pertama, bayangin ya, pertama kali kerja gitu ya, Iya, pertama iya, kali iya. kerja, terus gajinya belum seberapa, Iya. dipinjemin gitu ya, meminjamkan uang itu sebesar 1 juta gitu kan. Nah. Oke lah, katanya bulan depan diganti. Aduh. Gantian bulan depan diganti. Janji manismu. Waktu itu kan ini ya, waktu itu kayak masih polos-polos Ya. gitu. Namanya juga sahabat gitu kan. Oke, Iya. pinjemin dulu deh. Mana baru merasa pegang duit lagi kan? Iya, Ah, baru udahlah, berasa gitu. pengen dulu lah gitu kan. Oke, dipinjemin lah. Gitu. Pinjemin terus tibalah saatnya akhir bulan nih. Dan itu uang di dompet juga udah nipis. Gitu ya. Oke. Uang dompet udah nipis, bingung mau makan apa gitu kan. Bingung mau makan apa, terus mulai telepon lah temen yang kemarin minjem. Oke. Gitu kan. Oke. Ketika ditelepon gitu, wah nggak diangkat nih, ya kan? Di chat lah dulu zamannya apa ya, BBM, enggak deng, udah WhatsApp. Udah WhatsApp ya? WhatsApp dulu, kan WA, waduh. MIRC, enggak? Enggak dong, WA terus udah delivered gitu ya, udah dibaca nih, tapi nggak dibales gitu ya. Ini kenapa nih orang nih? Ini jangan-jangan orangnya kabur ke Turki gitu kan? Kapadokia. Kapadokia gitu kan? Aduh. Gitu. Terus ditelepon lagi nggak bisa gitu kan? Ditelepon nggak bisa. Ditelepon lagi nggak bisa, Bit, gitu. Ya Allah. Nah terus berapa hari kemudian, kalau nggak salah seminggu kemudian gitu, ceklah dulu media sosial, Instagram kalau nggak salah ya, cek Instagram, wah dia lagi beli gitar baru gitu. Wah.
Ini gimana gitu? Iya serius. Ya Allah. Ini gimana? Kemarin di telepon nggak bisa nih, di chat juga nggak bisa. Tiba-tiba muncul di media sosial dengan gitar yang baru gitu kan. Untung dia nggak pengen ngomong murah banget. Gitu deh. Saat itu langsung aja lah gitu kan, dengan spontanitas gue komen lah gitu kan. Bro, uang gue yang kemarin belum dibalikin nih gitu kan. Nah, terus Dengan to the point gitu. Terus waktu itu langsung dia chat gue Bit gitu kan. Aduh lo 1 juta doang, masa ngejar-ngejar segini banget sih sampai Astaga. malu di media sosial gitu. Jangan bilang-bilang dulu sampai di komen gitu, malu bilangnya dia. di komen, Gue bilangnya di komen. Oh, bagus. Gak apa-apa gak sih justru Spontanitas sih. Mumpung orangnya ada kan. Iya. Wah lo jangan bilang-bilang di komen dong lo, aib orang gini-gini kan. Ya udah bro, balikin lah gitu kan. Lagi butuh nih gitu. Ya udah deh minggu depan balikin gitu. Nah, tapi di minggu depannya itu berulang lagi tuh, nggak dibalikin dan segala macam. Ya udah deh. Apa akhirnya alasannya bilangnya? waktu itu belum ada uangnya kalau nggak salah gitu ya. jual lah gitarnya. Iya. Nah, nggak tahu lah ya gitu ya. Terus kan mau ngomong juga jual lah gitar lu, nggak enak juga gitu Iya. ya. Terus ya udah akhirnya daripada dongkol, kesel sih udah kesel gitu ya, dongkol kesel gitu ya. Ya udahlah. Mungkin dia lagi kilaf waktu itu. Aduh, gitar. Tis. Mungkin dia. Jadi biasa. kalau kita mau memaafkan orang kan kadang kita mikir positif dulu ya. Iya, Mungkin iya, dia iya. lagi membutuhkan, mungkin dia lagi Iya, kilaf iya, saat iya. itu beli gitar. Udah deh, maafin aja deh. Nanti mungkin suatu hari nanti kalau dia udah ada uangnya dia akan balikin, gitu ya. Jadi momen memaafkan adalah karena nggak mau nyimpen dendam, nggak mau nyimpen kekesalan gitu ya. Soalnya kepikiran terus kan. Aduh, dia belum balikin uang nih, belum balikin uang. Lama-lama jadi stres loh, kayak gitu. Ya udah akhirnya, ya udah deh, nanti juga dia akan balikin. Maafin aja deh. Gitu. Maafin, akhirnya Akhirnya maafin, serius. Terus dibalikin duitnya? Enggak sih. Serius sampai sekarang? Iya. Itu kejadian berapa tahun lalu? Ya 2000 berapa? 16. 2016. Pertama kali kuliah. Pertama kali kerja itu. 5 tahun lalu. Woi, temennya Bagus. Bayar. Semoga Anda yang menonton gitu ya. Semoga kamu menonton. Ya, tolong bayar. Tapi gitu tuh, serius. Daripada kepikiran terus ya udah maafin Relain aja, aja gitu, ya. relain aja, ikhlasin aja. Mungkin ya belum apa ya? Belum rezeki yang untuk kembali lagi. Tapi kalau katanya Pergi sih untuk- kalau kita ikhlaskan duit ya, apalagi duit ya, itu nanti akan dikembalikan berpuluh-puluh kali. Aduh, amin. Amin. Oke, itu cerita gua. Keren. Starling. Aduh agak berat nih topiknya. Iya, Gimana iya. nih? Gimana Stalin? Iya, jadi musik sedih ya. Jadi ini bukan tentang mantan tapi tentang temennya mantan. Oke, temennya mantan. Iya. Baik. Jadi dulu pernah punya mantan. Nah ternyata waktu deketin aku, dia deketin juga tuh cewek lain. Jadi sekali deketin dua oke. cewek. Kali dayung 2 pulau nih ya. Iya. Iya. Nah sampai akhirnya jadi dia tuh punya temen gitu kan. Biasalah cowok-cowok ada temen kuliahnya gitu. Terus ada temennya yang ngepro ke aku, ada juga yang ngepro ke cewek satunya gitu. Apa ngepro? Maksudnya lebih dukung sama Lebih- satunya. dan- maaf. iya. Kontra. Oh iya, baik. Cuma kebanyakan katanya sih lebih dukung cewek yang satunya. Karena Oh. kalau sama aku harus pindah ke BSD karena aku kuliahnya di BSD kebetulan. BSD, oke. Ya, nah terus temen-temennya kan kayak nggak mau nanti jadi jarang nongkrong gitu kan. Terus akhirnya banyak yang nge-ship lah sama yang satunya. Banyak yang apa? Yang nge-ship sama yang satunya. Nge-ship. Aduh, bahasanya nge-ship tuh apa? Bahasanya terlalu jaksel jaksel banget tuh. ya. Jaksel banget ya. Nge-ship tuh apa? Nge-ship. Banyak yang lebih mendukung sama yang satunya. Oke, nge-ship ya. Iya, nge-ship. Oke, literally. Oke. Oke. Terus akhirnya tapi jadiannya kan sama aku. Jadi beneran tuh pindah ke BSD. Terus pernah suatu kejadian jadi teman-temannya lagi main ke BSD, aku nih diajak. Terus pergilah sama teman-temannya. Nah, terus nongkrong tuh di McD, inget banget sampai sekarang. Ini sakit banget ya. Iya nih. Sakit banget. Wah, ya. ini parah sih menurutku. Terus habis gitu lagi ngobrol-ngobrol biasa nih. Terus tiba-tiba ada salah satu temennya nyeletuk, lu tahu nggak? Gue tuh dulu lebih ngedukung misalnya si
Kumbang. Kumbang sama lu, tapi sekarang gue lebih ngedukung nyebut nama cewek satunya lagi sama si Kumbang. Oh, kok gitu? Padahal posisinya kan lagi jadinya nongkrong. sama aku ya, di depan aku ngomong kayak gitu. Terus ya itu udah speechless sih. Terus Lagi mabok kali dia. Mabok McD. nggak tahu deh. Terus habis gitu gak dibelain juga sama mantanku. Astaga. Itu udah ya udah jaga emosi aja, kayak nggak enak kan merusak pertemanan orang terus di tempat umum gitu kan, ya udah ditahan aja. Tapi pas pulangnya kayak ngomong tuh, ini kok gini sih gitu, kayak ngomong gini ya udah. Terus kayak ya udah, terus akhirnya beberapa saat kemudian mungkin temennya pada negor gitu ya. Terus kayak ya akunya juga ya udahlah, emang berarti emang katanya sih orangnya emang suka cablek gitu. Si orang yang ngomong itu. Terus suka gak dipikir gitu. Si Terus Kumbang aku kayak itu. ya udahlah nggak apa-apa, dimaklumi aja. Siapa gitu. cowok dia? Cowok. Oh, cowok cablak. Temennya Stalin. Stalin. Mulut tuh, jaga mulut. Ya terus akhirnya ya udah, terus beberapa saat kemudian mungkin temen-temennya yang lain pada ingetin juga gitu ya. Terus pada ngomong ke aku juga, ya udah nggak usah dipikirin, sorry, emang sih itu orangnya gitu. Terus aku kayak ya udahlah ya. Terus dia akhirnya minta maaf sih, kayak sorry kemarin gua ngomong gini gitu. Ya udah, abis itu ya udah fine aja sih gitu. Cuman setelah gue putus ya emang udah nggak kontekan juga sih sama temennya, jadi ya udah gitu deh ceritanya. Wih, luar biasa banget ya. Iya, keren banget. Nah, intinya poin dari pembicaraan kita di episode kali ini adalah bahwa mumpung juga suasananya ini mau lebaran ya. Wah, Lebaran suasana Fitri. Idul Fitri kembali yang suci, ini adalah saat yang tepat sekali untuk kita bermaaf-maafan. Dan juga benar. saat yang tepat sekali untuk kita refleksi ya. Refleksi ke diri Apakah ya. kita punya salah kepada orang-orang di sekitar kita, kepada Benar ibu kita, bapak kita. Jadi sedih. Apakah kita punya salah ya, sekalian sungkeman kepada orang-orang terdekat kita, adik, kakak ya. Terus kemudian ke teman sekitar kita juga, teman-teman kantor Anda yang Anda lihat sekarang sebelah kiri kanan Anda, mungkin kita pernah punya salah juga kepada mereka. Sedih ya. Jadi saat yang tepat sekali untuk bermaaf-maafan gitu. Benar banget. Dan yang paling penting ya, Bit ya. Nah, ini untuk generasi Ensafol nih ya. Jangan malu-malu untuk meminta maaf dan memaafkan orang. Yes, Gitu ya. betul sekali. Karena obat yang mujarab adalah ketika kita bisa memaafkan orang lain. Itu paling susah, dan itu obat yang mujarab loh. Mantap banget. Nah, mumpung tadi kata Abid momen yang Fitri ini, Ya. jadi jangan lupa nanti kalau udah Idul Fitri kita memaafkan dan minta maaf ke teman-teman kita, ke orang tua kita. Yes, saudara-saudara betul kita. sekali. Nah, oleh karena itu guys, sayang sekali waktu juga sudah memutus perjumpaan kita pada episode kali ini. Tapi jangan khawatir karena makin ada episode berikutnya bersama Starlin juga. Oke, oleh karena itu saya Abid, Saya Baptis. Saya Starlin. kami dari Potret mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. mohon maaf lahir dan batin. Dadah.